Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segera kita ketahui Sabtu lalu kita mengadakan fundraising. Sampai pada malam hari ini jumlah uang sudah terkumpul 29.520 dari 78 donatur. Semoga Allah SWT memberikan barokah dan rahmatnya, rezekinya pada yang telah memberikan donation, juga yang belum mudah-mudahan dapat memberikannya dan memudahkannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita akan disuruh Ustaz Said tausiah. Besok juga Ustaz Said, pada hari Sabtu Ustaz Adi Susmono, dan pada hari Minggu kita akan datangkan Ustaz Fatoni. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu beliau ke tempat yang lain. Pada hari Jumat kita akan datang Ustaz Zulfikrogoh. Ustaz Zulfikrogoh datang Jumat depan sampai dengan sholat Idul Fitri di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk hadir di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yang telah memberikan rahmat dan kurnia kepada kita sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat tarawih sebagaimana mestinya. Juga kita tidak lupa mengucapkan syukur kehadirat juga kita tidak lupa menyampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pembawa agama Islam yang hak. Para jamaah sekalian yang budiman, alhamdulillah kita sekarang sudah pada hari yang ke-8. Tentunya kita akan mengadakan suatu evaluasi kekurangan-kekurangan apa saja yang sudah yang masih belum kita laksanakan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Man shalla Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan keimanan dan ihtisab, dia akan diampuni segala dosa-dosanya, baik yang sekarang ataupun yang lalu. Dan saya pun selalu mengingatkan kepada para jamaah, yaitu ketika saat-saatnya kita akan berbuka puasa, itu adalah saat-saat yang sangat penting sekali. Yang pertama, kita berdoa sebelum berbuka puasa. Bisa juga doa dipimpin ataupun doa dengan pribadi masing-masing. Ada di antara yang pernah saya sampaikan, yaitu Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuskanlah nama-nama kami dan nama-nama bapak kami serta nama-nama ibu kami daripada api neraka. Jadi itu kita pohonkan. Kemudian setelah itu kita juga setelah makan atau minum, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW berdoa dengan apa yang pernah diajarkan oleh beliau, yaitu dengan doa zahabal dhama'u wabtalatil uruku wasabatul ajru insyaallah. Lapar dan dahaga telah hilang, haus telah hilang, tenggorokan pun telah basah, dan Allah telah tetapkan pahalanya insyaallah. Dan itu pun harus kita camkan. Setelah itu pun kita masih tetap dianjurkan untuk berdoa saja. Karena apa? Karena saat-saat itu adalah saat-saat critical time, di mana doa pada saat itu tidak ditolak. Jadi kita berdoa dengan sepenuhnya. Tapi yang tadi yang saya sebutkan adalah doa-doa yang dasarnya, misalkan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Juga kita boleh berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan
ampunan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita terus memohonkan agar itu berhasil betul. Kemudian juga ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan, di mana ketika ada azan yang sedang dikumandangkan, hendaklah kita dengarkan baik-baik, kemudian kita ikuti apa yang dilantunkan oleh muazin. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilatal fadilah wa darajatal 'aliyatal rafi'ah wa ba'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'ata. Itu pun kita hendak serius. Karena apa? Karena doa di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, barang siapa yang berdoa ketika selesai azan dengan doa yang penuh keseriusan, orang tersebut halat syafaati yaumil qiyamah. Orang itu berhak untuk mendapatkan syafaat saya nanti di hari kiamat. Jadi hendaklah hal-hal yang kecil-kecil itu kita praktekkan. Jadi bukan sembarangan saja, luar biasa saja, tidak, take it seriously. Hal yang lain, ketika kita akan berwudu juga kita kan dianjurkan untuk berdoa. Setelah kita berwudu, kemudian kita juga dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikan aku dikategorikan orang-orang yang taubat, dikategorikan orang-orang yang suci. Karena apa? Karena apa yang kita doakan itu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, matching sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Terusnya apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan orang senantiasa dalam keadaan suci. Lalu bagaimana? Dan hal ini pun terus kita lakukan. Kita berwudu bukan hanya untuk sholat saja. Kita berwudu juga saat-saat kita akan mau tidur. Karena apa? Karena agar dikondisikan tidur kita itu dalam keadaan suci. Agar dikondisikan tidur kita dalam keadaan suci. Dan juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita hafal sejak kecil sampai sekarang, Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup, dan dengan nama-Mu lah aku mati. Karena apa? Karena an-naum akhul maut. Tidur adalah saudara mati. Jadi kita sudah persiapkan kemungkinan kita tidur hanya sebentar. Artinya sebelum subuh kita sudah bangun. Ataupun kemungkinan ditakdirkan kita tidur forever. Artinya kita tidak dibangunkan lagi. Lalu ada lagi satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan doa Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffa laka mamatuha wa mahya in ahyaita fahfazha wa in amata faghfirla Allahumma inni as'alukal afiyah. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milikmu. Apabila Engkau menghidupkannya, artinya aku bangun kembali, maka peliharalah dari berbagai kejelekan. Apabila Engkau mematikan, maka ampunilah ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu keselamatan. Tetap kita mohon kepada Allah akan keselamatan walaupun kita setelah bangun tidur. Karena apa? Karena yang terakhir ini adalah doa yang sangat penting juga. Di samping kita mohon kepada Allah agar kita tetap dijaga, dipelihara ataupun diampuni daripada segala dosa-dosa kita, kita juga mohon kepada Allah akan ampunan, yaitu dengan kata-kata Allahumma inni as'alukal afiyah. Tadi pada awal saya sudah sebutkan bahwa yang banyak dilantunkan kita untuk meminta kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Karena apa? Karena apabila kita meminta kepada Allah keselamatan dan ampunan, saya ulang, apabila kita meminta kepada Allah keselamatan dan ampunan, itu sudah cukup buat kita untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi dulu pernah saya sampaikan, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, tolong ajarkan kepada saya salah satu doa yang boleh katakan yang terbaik lah." Lalu orang itu diajarkan, "Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah." Besok dia bertanya lagi, kemudian Rasul pun mengajarkan dengan hal yang sama, "Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah." Lalu, "Ya Rasul, kenapa ini doanya seperti kemarin sampai sekarang sama?" Lalu dijelaskan bahwa apabila engkau meminta afiat, keselamatan, kemudian engkau meminta maghfirah, ampunan, itu sudah cukup buat kamu sebagai syarat kamu bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi singkatnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Itu matching juga dengan apa yang diajar dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah sekalian, kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang identik dengan Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah identik dengan Al-Quran Karim karena bulan Ramadan itu di mana Al-Quran itu diturunkan yang dikatakan Lailatul Qadar. Saya juga ingin selalu mengingatkan kepada jamaah, bagi baik kesempatan ini terbuka buat semua orang. Apakah ibu-ibu barangkali ada di antara yang datang bulan, tetap dia juga dianjurkan untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Bisa berzikir, juga bisa berdoa atau selawat atas Rasul, ataupun membaca Al-Quran tapi nggak megang mushaf, megang HP misalnya, itu boleh. Lalu yang dilakukan adalah kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Dan poinnya saya adalah hendaklah kita capai yang namanya Lailatul Qadar. Bagaimana mencapainya? Tipnya, saya hanya satu saja tipnya. Hendaklah Anda semua di samping baca Quran, berzikir dan berdoa, beristighfar, berselawat kepada Nabi, variasi ibadat itu bermacam-macam. Lalu coba tiap malam, ulangi, coba tiap malam bulan Ramadan isi kotak amal itu. Mau isi $1, mau isi $5, yang penting isi, terserah. Kemudian begitu pas menjelang akhir Ramadan, begitu 10 sampai terakhir, coba paling sedikit $10 lah. Nah, kan kalau tadi misalkan $2, $3, $2, $3, begitu pas menjelang akhir Ramadan 20 isi $10. Insya Allah dari awal kita isi sampai akhir kita isi, kita dikategorikan orang yang bersedekah selama 1000 bulan, itu pun lebih. Itu hitungan saya itu hanya baru sedekah aja ya, belum plus dengan zikirnya, dengan baca Quran, dengan yang lain-lainnya. Jelas Ibu ya. Jadi jangan sampai tiap malam itu kosong, itu yang namanya kotak amal. Walaupun misalnya dia kotak amal lewat depan kita, senyum aja kita. Yang penting kita nggak perlu memberikan sesuatu itu di depan orang. Ya kan, nanti kalau pas keluar jangan lupa isi. Itu yang penting sekali. Ya jelas Bu ya. Mudah-mudahan hari ini pun bisa ada manfaatnya kalau kita bisa praktikan. Yang terakhir, tadi saya katakan bahwa Al-Quranul Karim adalah identik, Ramadan adalah identik dengan Al-Quranul Karim. Paling sedikit kita mempelajari Al-Quranul Karim. Yang singkat-singkat saja, saya hanya menyampaikan singkat-singkat saja. Saya yang lalu pernah mengatakan bahwa awal-awal surat seperti surat Al-Baqarah diawali dengan surat Al-Muqatta'ah. Muqatta'ah bahasa Arab artinya surat-surat potongan. Alif, Lam, Mim. Ataupun surat Yasin, Toha, itu surat-surat potongan. Dan itu semuanya tidak ada terjemahannya. Kecuali kalau yang saya baca dalam tafsirnya adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Hanya Allah yang mengetahui dengan nama tersebut, dengan kata-kata tersebut kita tidak tahu. Lalu apa maksudnya? Tentunya ini poinnya.
tentunya setiap ayat, setiap Al-Quranul Karim yang diawali dengan huruf-huruf singkat, huruf-huruf muqatta'ah yang tidak ada artinya, itu ada pesan di situ. Ini pesannya saya katakan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Pesan apa di situ? Pesan Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan. Itu pesannya. Jadi ini untuk Allah memberikan kepahaman kepada kita agar kita paham bahwa Alif Lam, bahwa Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan, yang isinya itu perfect, betul semuanya. Yang kedua, gambar yang lain, Toha tidak ada terjemahannya. Lalu setelah kata-kata Toha tadi saya sudah sebutkan, kuncinya adalah begitu surat-surat yang terputus itu diteruskan kepada ayat lain, itu akan timbul pesan dari Allah. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk memberatkanmu. Jadi Al-Quran adalah merupakan rahmatan lil alamin. Yang ketiga, Yasin. Kemudian berikutnya apa ayat keduanya? Tetap disebutkan Al-Quran, tapi di situ kata-kata hakim. Apa yang dimaksud dengan hakim? Hakim adalah susunan kata-kata semua fenomena Al-Quran itu dengan fenomena yang begitu bagus, teratur rapi dari awal sampai akhir, dengan bahasa yang begitu hebat, yang bahasa yang bagus. Coba kalau kita perhatikan, saya ambil lagi beberapa ayat Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kalau dia menyebutkan kata-kata yang indah, itu kata-katanya soft, lemah. Rahim, Allah Maha Penyayang. Karim, Azim, ataupun kata-kata yang lain, Latif. Dalam surat Al-Kahfi ada yang kemarin Ustaz sudah sebutkan, wal yatalattaf. Apa yang dimaksud dengan wal yatalattaf? Adalah kita dianjurkan untuk latif, adalah lemah lembut. Jadi begitu menyebutkan kata-kata indah dalam Al-Quran dengan kata-kata kelembutan, bahasanya pun lembut. Lain halnya dengan bahasa-bahasa yang lain. Maka disebutkan dalam Al-Quran juga disebutkan kata-kata yang lain, misalkan syadidul iqab. Allah sangat keras dengan ancaman ataupun dengan hukumannya. Ya kan? Kemudian juga disebutkan tentang kafirun ataupun tentang orang-orang kafir itu adalah masuk surga, masuk neraka, khalidina fiha. Mereka itu adalah masuk neraka dengan terus menerus. Jadi begitu pas disebutkan kata-kata yang istilahnya yang boleh dikatakan yang berat, selalu disebutkan. Sama seperti Nabi Soleh, Nabi Soleh, ketika kata-kata fadamdama alaihim, seperti kayak begitu, ketika Allah mengazab mereka dengan azab yang begitu pedih, dengan kata-kata fadamdama, itu bukannya fadamdama. Jadi kalau kita baca kemudian kita mengerti dengan artinya, baru kita memahami. Sebab itu saya juga ingin mengingatkan kepada para ibu dan bapak semua, di antara sahabat Nabi yang bagus bacaannya, indah bacaannya, yaitu Ibnu Mas'ud ataupun dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Maksud saya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dia itu pernah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih. Ternyata apa yang didapati, Rasul sallallahu alaihi wasallam baca Quran bagus sekali. Setiap mengalami ayat-ayat yang berhubungan dengan surga, dengan kenikmatan surga, selalu kita menginginkan, ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang seperti itu tuh ahli surga. Begitu pas ayat-ayat neraka ataupun ayat-ayat azab, kemudian ya Allah, jauhkanlah, Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, janganlah saya dijadikan seperti orang-orang itu mereka. Jadi kita mohon berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud nikmat sekali sholat bersama Rasul, karena Rasul baca enak, nikmat.
kemudian juga dengan setiap ayat-ayat yang melewati ayat-ayat yang azab selalu bermohon berlindung, begitu kisahnya. Lalu dalam satu rakaat sholat witir semacam sholat tarawih itu menghabiskan waktu pertama pada ayat surat Al-Baqarah sampai ayat 100, kemudian diteruskan sampai habis, kemudian sampai 4 juz itu baru selesai, baru satu rakaat. Ya kan? Karena apa? Nikmat memang. Ya kan? Karena kan didasari oleh iman. Tapi besoknya dia nggak datang lagi. Bukan dia nggak datang lagi karena capek berdiri, tidak. Kalau kita memang itu udah poin. Kalau misalkan di sini ada imam yang duduk bacanya panjang sekali, wah mendingan kita sholat di rumah saja. Itu mungkin. Karena apa? Karena kita belum ada kesiapan. Karena kita belum ada kesiapan iman kita, kan ritual kita itu belum kuat, kan biasa terawih kan sudah biasa. Dia itu nggak datang lagi dikarenakan saya khawatir menduga bahwa mungkin ini rakaat, mungkin ini ruku, tapi nggak ada ruku. Saya khawatir seperti begitu, menduga. Dikhawatirkan ketidakhusuan kepada Nabi Ibnu Mas'ud. Jadi itu yang penting sekali kita perhatikan. Mudah-mudahan hal yang singkat ini ada manfaatnya, dan saya anjurkan kepada para jamaah di samping baca Al-Quran, coba tadaburilah akan makna-maknanya, sehingga itu akan meresap pada jiwa kita dan akan mengubah diri kita kepada hal yang baik. Mudah-mudahan singkat ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang telah disampaikan Mas Fahat tadi, sampai detik ini alhamdulillah kita sudah pecah rekor, sudah lebih dari 30.000 fundraising kita. Jadi sudah dapat 31.320 dari 85 donor. Target kita masih jauh 72.000. So kita harapkan sampai dengan akhir Ramadan ini kita bisa memenuhi target ini. Insya Allah juga bisa lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatan witri ra'atain jami' rahimakumullah.